Ya pemirsa, setelah berjuang memperebutkan tiket ke Olimpiade, Timnas U23 akhirnya kembali ke tanah air. Ya, kedatangan Timnas disambut supporter yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 7 pagi tadi. Setibanya di tanah air, skuad Garuda Muda disambut kalungan bunga. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang gagal mendapat tiket ke Olimpiade, namun berhasil mencetak sejarah sebagai tim debutan yang fenomenal di Piala Asia U23. Pemirsa, sejumlah supporter juga menyambut kedatangan Timnas U23 dan memberikan apresiasinya. Kelompok supporter yang datang mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Dari bandara, pemirsa, Timnas U23 langsung menuju ke hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan beristirahat sebelum kembali ke kotanya masing-masing. Sementara pada awal Juni nanti, Timnas Senior akan menjalani kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Terdapat sejumlah pemain yang berasal dari Timnas U23 yang kemungkinan akan kembali dipanggil. Gue tekin lagi ya, 24 gue tekin ya. Ya, pemirsa, pemain Timnas U23 mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya selama turnamen. Ya, meski tidak lolos ke Olimpiade, namun para pemain berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Iya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya. Ya. Kita Fernando, ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin lawan gini, gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang didapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini, karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya, yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Dengan kemarin ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak hal pelajaran yang kita ambil karena juga kan kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya. Satu bulan. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal, ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus dan apa lagi? Ya, bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya, kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah, karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Fernando, kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin pas laga lawan gini? Melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus Witan gimana nih jadi kapten untuk pertama kali, perasaannya seperti apa dan
beban sih jadi kapten kemarin pas lawan Gini? Kau dulu. Berikan dulu mungkin. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama coachin. Jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan gitu ya. Hernando gimana? Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir dong, untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu atau kan termasuk yang jadi bercanda? Enggak ada sih. Kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi. Kalaupun mengkritik yang lebih positif lagi. Ya mungkin seperti itu aja. Ya pemirsa, saat ini Timnas U23 sedang beristirahat di hotel setibanya di tanah air. Lantas bagaimana rencana skuad Garuda Muda setibanya di tanah air? Ada rekan Dilami Aulia yang berada di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Ya, selamat siang rekan Dilami, apa saja kegiatan Timnas sudah sampai di tanah air hari ini? Ya, selamat siang Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali, skuad Garuda Muda Indonesia ini sudah tiba di Hotel Fairmont Jakarta tadi sejak pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk hari ini tidak ada agenda spesifik yang akan dilakukan oleh skuad Garuda Muda ini, mengingat mereka baru saja tiba di Indonesia begitu ya. Dan dari Ketua BTN Sumarji mengungkapkan untuk para pemain Timnas yang ingin berdiam atau beristirahat di Hotel Fairmont disilahkan, ataupun mereka yang ingin kembali ke klubnya masing-masing karena masih ada pertandingan Championship Series. Kemudian tadi kami juga awak media sempat wawancarai salah satu pemain, yakni Rio Fabi, yang mengungkapkan bahwa sangatlah bahagia dan bangga bisa membawa Indonesia menuju ke ajang internasional, terutama kemarin memang sempat melawan Gini walaupun sempat memperoleh skor 0-1, yakni kalah dan tidak mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Namun begitu, kita patut mengapresiasi bahwa skuad Garuda Muda ini sudah berupaya melawan Uzbekistan, kemudian Irak, dan juga menampilkan performa yang sangatlah luar biasa. Ketua BTN Sumarji juga mengungkapkan kepada dan menghimbau begitu ya kepada para netizen untuk tidak melakukan bullying kepada para pemain Timnas, karena mereka ini, terutama pemain U23 ini, masih usianya di rentan 19 hingga 22 tahun, sehingga masih memiliki mental yang kurang stabil begitu ya, sehingga dihimbau untuk tidak ada bullying dan juga ucapan-ucapan yang tidak baik begitu ya. Dan kalau misalnya dari Sumarji mengungkapkan ini, nanti para pemain Timnas atau skuad Garuda Muda juga harus tetap berfokus karena nantinya akan ada kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga mereka juga memang dipersiapkan. Namun untuk nantinya siapa saja yang pemain yang akan ikut dalam kualifikasi Piala Dunia ini juga masih terus dievaluasi oleh Ketua BTN Sumarji, karena mengingat agar kesalahan-kesalahan pada Piala Asia U23 ini tidak terulang lagi untuk Piala Dunia 2026. Dan tadi kami juga memantau sudah banyak sekali dari pihak Exco PSSI, ada Arya Sinulinga, kemudian ada Sekjen PSSI Yadi Yunus yang turut hadir ke Hotel Fairmont ini, karena memang untuk rencananya ini menjadi acara inti dari para pelatih dan juga Federasi PSSI untuk berbincang dan juga mengobrol bersama dengan para pemain Timnas ini. Yasmin, Pram. Ya, Dilami, tadi ada mengatakan ada sejumlah pengurus PSSI yang turut hadir di hotel tersebut. Lantas untuk keluarga para pemain, apakah terlihat hadir pula di sana?
Ya Yasmin, kalau misalnya melihat tadi supporter dan juga keluarga ini memang saat ini sudah turut hadir begitu ya untuk menyambut para skuad Garuda Muda ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa para keluarga ini juga harus sempat terpisah begitu ya, karena para pemain timnas atau skuad Garuda ini harus bertanding menghadapi Gini, kemudian bertanding menghadapi Irak dan juga Uzbekistan, sehingga ini menjadi momen lepas kangen begitu ya bagi para supporter dan juga keluarga. Dan tadi sempat terlihat para supporter yang turut bergembira. Kalau misalnya yang sangat bergembira itu saat kedatangan mereka, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka sangat menyambut antusias dari para pemain skuad Garuda Muda ini telah membawa nama baik Indonesia walaupun sempat atau tidak beruntung begitu ya mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Yasmin. Baik, terima kasih banyak Dilami Aulia langsung dari Fairmont Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Anda kembali di Anju Siang pemirsa, sejumlah pemain judi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terjun ke sungai saat akan ditangkap petugas yang melakukan penggerebekan atas informasi dari masyarakat. Ya, meski sebagian besar pemain judi berhasil kabur berenang di sungai, namun 2 orang pemain judi berhasil diamankan. Berikut barang bukti kartu remi dan uang tunai Rp40.000. Sungai Kahayan di Kelurahan Pahandil Seberang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka berusaha meloloskan diri saat akan ditangkap tim PPRC di Samapta, Polda Kalteng. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pemain judi menyerahkan diri. Namun mereka tidak mengindahkan dan terus berenang menjauhi dari TKP. Dari lokasi, petugas menyita kartu remi serta uang tunai Rp40.000. Sementara 2 orang pemain judi yang awalnya sempat kabur ke sungai akhirnya berhasil ditangkap. Pada saat kami mendatangi TKP tersebut, betul adanya perjudian yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Pada saat kami mendatangi, beberapa pemuda itu mencoba melarikan diri terjun ke air. Namun ada beberapa pemuda, 2 orang pemuda yang kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Direktorat Samapta Polda Kalteng untuk kami minta keterangan lebih lanjut. Polisi menggerebek lokasi judi ini berdasarkan aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, mahasiswa di Malang, Jawa Timur menjadi pelaku tabrak lari. Pelaku menabrak petugas kebersihan kemudian kabur ke hotel. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berkendara dalam pengaruh alkohol. Sebuah video merekam sebuah sedan berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi sedan tersebut melarikan diri usai terlibat tabrak lari. Tuh, mobilnya kayak gini loh mobilmu. Belakangan pengemudi diketahui menabrak seorang petugas kebersihan di Jalan MT Haryono, Malang, Jawa Timur. Usai menabrak korban, pelaku langsung kabur dari TKP. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di kawasan Puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku dalam pengaruh minuman keras saat berkendara dan menabrak korban. Tindak pidana tabrak lari dengan pasal yang disangkakan pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 subsidiary 310 ayat 2 untuk hukuman penjara paling lama 3 tahun. Akibat tabrak lari tersebut, korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di rumah sakit selama 2 hari. Perbuatan pelaku dijerat pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Ya pemirsa, seorang pria tertangkap basah mencabuli seorang bocah laki-laki di dalam toilet masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Video pelaku saat dipergoki warga bersama seorang bocah di dalam toilet masjid pun tersebar di media sosial. Mana tuh nana kak? Mana? Disuruh diganti kemarin. Hah? Barat disuruh tinggal. Hah? Disuruh diganti. Mana ada digantung mana? Masuk keluar. Sampai sini batas ini.
Detik-detik pengurus masjid memergoki seorang pria di toilet Masjid Agung Syekh Yusuf di Jalan Masjid Raya Sumbu Binasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terekam kamera warga. Sempat menolak membuka pintu toilet, pelaku dipergoki bersama bocah laki-laki. Pelaku membantah aksi pencabulan. Pelaku berdalih hanya dipijit di dalam toilet. Rekaman video tersebar ini pun viral di media sosial. Jadi kesan bertanya, nggak bilang itu petugas tes, kenapa kena? Ada temanku dibawa masuk di WC. Oke. Jadi kesan itu petugas cleaning service sama jamaah Di WC. di WC. Beberapa itu pintu, ketuk-ketuk itu pintu. Kedapatan memang itu, Pak. Sama Nana. Ada dalam sama Nana. Dari hasil pemeriksa kita sempat interogasi itu laki dewasa. Pas itu kan terlihat itu di videonya katanya cuma suruh pegang tas. Pegang tas. Di videonya. Itu kondisi anak-anak bagaimana? Kan dalam video sempat seperti kayak gemetar. Iya, gemetar, ketakutan. Iya, begitu kelihatan di videonya, Pak. Aksi dugaan pedofilia yang dilakukan pria bersama bocah laki-laki ini terjadi pada Kamis sore. Pelaku tertangkap basah pengurus masjid saat teman korban mengadu jika teman sebayanya berada di dalam toilet bersama pria dewasa. Pelaku yang tidak diketahui identitas ini pun berhasil kabur. Sementara sang bocah yang diduga mengalami tindakan senonoh kini trauma. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa. Kedatangan kembali Garuda Muda Timnas Indonesia ke tanah air ini memang dinanti-nanti oleh seluruh pecinta olahraga, khususnya pecinta sepak bola. Dan tadi dimulai dari bandara, begitu ya, kami sudah melihat bahwa ekspresi dari seluruh pemain, kemudian juga pelatih hingga dari tim PSSI ini tidak menunjukkan ekspresi yang mengecewakan. Bahkan kami tadi sangat terkejut bahwa semuanya tersenyum dan lega. Dan sekarang kita langsung saja berbincang sebenarnya apa sih yang membuat pemain kita ini pulang ke Indonesia dengan ekspresi yang senang, bahkan terlihat lebih lega. Saya langsung berbincang dengan Hernando Ari selaku goalkeeper. Selamat siang Hernando, kalau dilihat kan perjuangan kamu ini sangat luar biasa, bisa dikatakan juga menjadi salah satu penyelamat. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu? Pertama-tama ya kegigihan anak-anak dan juga target kita di awal, karena kita walaupun kita pertama kali masuk di Piala Asia ini, kita udah pasang target sendiri tuh tinggi sekali, makanya anak-anak tuh tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, karena ini kesempatan satu kali, mungkin kalau di tahun saya nih satu kali seumur hidup. Bahkan ini sebenarnya kita sedikit kecewa tapi senang karena kita udah mencapai target yang diusahakan. Mungkin 4 besar itu adalah target terbaik itu. Tadi di bandara Shin Tae-yong sempat mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan punya masa depan yang cerah. Menurut kamu seperti apa? Bisa dilihat sendiri timnas kita berkembang sangat pesat ya. Walaupun banyak pemain yang bermain di Liga 1 maupun abroad juga, kita sudah menyatu. Jadi pelan demi perlahan kita pasti akan memperbaiki performa kita menjadi lebih baik lah itu. Nah, berarti untuk Hernando sendiri secara pribadi ini tertantang untuk mengikuti pertandingan-pertandingan di masa datang? Iya, pastinya karena semakin lama kan semakin banyak saingan juga buat mengisi timnas Indonesia ini, karena kita juga ada target yang besar setelah ini. Mungkin target saya sendiri sih pasti lolos Piala Dunia itu saja. Oke, baik, thank you. Nah, pemirsa, ini pemain tanpa ada support dari belakang juga ini sepertinya kurang ya. Nah, saya langsung saja ingin berbincang dengan Arya Sinulinga selaku esko dari PSSI. Apa sih rahasianya sebenarnya yang mungkin memotivasi para pemain? Yang pasti kita di PSSI melihat perjuangan kawan-kawannya pemain seperti Hernando, yang mereka di lapangan gila-gilaan ya, habis-habisan. Masa kita yang disupport di belakang nggak habis-habisan juga gitu. Jadi motivasi, mereka ini memotivasi kami bahwa iya, mereka motivasi kami dengan perjuangan mereka lakukan di lapangan. Itu buat kita juga di belakang itu semua support apa yang mereka butuhkan, itu yang kita support. Jangan sampai ada yang kurang dari kita yang membuat pemain terganggu. Makanya kita supportnya total, apapun yang dibutuhkan pemain dan tim itu kita support. Itu yang kita lakukan gitu. Pak Erik kan begitu prinsipnya, bahwa kita
sebagai ini ya, supporting sistemnya semua ini dan membangun sistemnya semua ini, itu harus mensupport mereka sehingga ketika mereka tanding mereka bisa habis-habisan. Nah, itu yang selalu prinsip dari Pak Erik ketika membangun tim ini gitu. Ya, mungkin ada satu kata yang selalu diulang-ulang oleh Ketum PSSI yang mungkin Bang Arya juga terapkan untuk anak-anak, apa tuh Bang? Mungkin ada satu kata. Wah, satu kata yang pasti tarung terus ya. Dan kesempatan tuh akan selalu di depan mata kita, jadi nggak boleh disia-siakan. Makanya support total kita harus berikan, dan terakhir kita kan mau Piala Dunia nih, kualifikasi. Harapan kita ada nih, besar nih. Mudah-mudahan menang lawan Filipina, kemudian menang lawan Irak, kita bisa masuk ke putaran ketiga, habis itu bisa lagi lanjut gitu. Jadi ini harus kita manfaatin betul gitu. Ya, kalau kembali lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sintayong tadi terkait dengan masa depan timnas kita akan cerah. Bang Arya, positif? Oh, mereka ini yang di usia U23 itu rata-ratanya 20, sekian loh. Yang di senior itu 23. Jadi kita masih panjang nih, 5 tahun ke depan kita tuh punya ruang besar bahwa mereka akan makin matang ya. Hernando pasti makin matang. Itu kan membuat mereka makin baik untuk ngawal kita. Sekarangnya udah keren banget gitu ya. Benar nggak? Habis. Loh, coba gimana coba kita bayangin kemarin di penalti terakhir tuh tekanannya gila, kita merasa dicurangi ya. Sintayong di kartu merah kan, kemarahan kita ada, dia bisa tenang gitu dan bisa menepis gitu. Itu kan penalti kedua itu juga ya, itu penalti kedua itu dan dia bisa menepis. Itu kan kalau nggak punya mental kuat nggak mungkin gitu. Makanya saya sih sama mereka, aduh gila, bangga. Tapi di babak playoff itu kan dihadiri oleh Presiden FIFA. Itu sebenarnya memang direncanakan hadir agendanya atau seperti apa, Bang? Itu kalau kata Pak Erik, dia surprise banget. Ingat loh, ini pertama U23 dan ini playoff. Playoff apa sih gitu ya? Artinya kan ini dari semua negara udah masuk, tinggal terakhir nih, jadi kecil lah gitu, tapi tiba-tiba dia muncul gitu. Bagi kita itu dia surprise banget, dan kita yakin dia bisa lihat. Dan menurut Pak Erik, Gian itu betul-betul memuji. Makanya lihat di postingan dia itu berkali-kali memuji timnas Indonesia terus, karena dia melihat sebuah kemajuan besar yang dilakukan oleh Indonesia dan keseriusan Indonesia untuk membangun timnasnya gitu. Oke, berarti terakhir ya Bang, harapan Abang ke depannya seperti apa selaku PSSI? Loh, harapan kita ya itu Pak Erik kalau katakan tagline-nya kami, Garuda mendunia. Itu udah jadi sesuatu yang bagi kita tagline yang harus kami wujudkan, dan itu semua support dari rakyat Indonesia gitu. Itulah yang dibangun oleh Pak Erik sama kita semua gitu. Garuda mendunia. Terakhir untuk Hernando, ini kan sudah menghadapi tim-tim yang kalau kita bilang tidak mudah begitu ya, Korea Selatan, terakhir gini. Apakah kamu dapat pelajaran yang sebelumnya belum pernah dapat di pertandingan? Ya pasti ya, itu sangat berharga mungkin buat saya yang masih berumur 22 tahun ini. Itu juga bisa menambah pengalaman saya, dan juga saya berterima kasih kepada pelatih karena percaya kepada saya. Dari awal saya bermain di Argentina itu mungkin sesuatu yang mungkin spesial sekali buat saya, karena itu pengalaman yang sangat berharga, bisa melawan dengan juara 1 Piala Dunia, dan juga akhir-akhir ini kemarin ikut senior juga, balik lagi ke U23 sampai akhirnya kita bisa tembus 4 besar. Itu adalah salah satu mungkin ya keberuntungan buat saya lah, itulah istilahnya. Justru keberuntungan ya, bukan pencapaian ya. Harapannya untuk Hernando secara pribadi apa? Ya semoga timnas kita pasti akan lebih baik dan juga berkembang terus, dan juga minta supportnya buat para semua warga seluruh Indonesia untuk terus dukung, dan jangan memberikan kritik yang sangat-sangat pedas ya. Kritik membangun aja lah, karena pemain-pemain kita sedang berkembang kok. Baik. Terima kasih Hernando dan juga Bang Arya. Seperti disampaikan oleh Hernando, memang kritik itu sangat penting, namun kalau terlalu pedas juga menyakitkan begitu ya. Dan seperti juga dikatakan oleh Bang Arya, hal yang sering juga dikatakan oleh Ketum PSSI, Garuda mendunia, ini juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Tentunya kita akan sama-sama berdoa yang terbaik untuk Garuda Muda ke depannya agar menjadi yang lebih baik. Kembali ke studio. Ya, pemirsa, viral di media sosial dugaan oknum juru parkir di area Puncak Cianjur, Jawa Barat menarik tarif parkir Rp100.000 untuk 2 kendaraan mobil. Pihak pengelola parkir pun membantah dan siap melaporkan pelaku jika dibutuhkan. Video mukanya video. Gaya apa maksud lu? Nama lu siapa? Bapak yang nyolot duluan ya? Gaya apa? Bukan nama gitu, lu siapa? Mbak. Gue tanya. Kenapa nanya? Gue tanya nama lu siapa? Ya kenapa nanya? Emang kenapa gue bilang nama lu siapa? Nggak boleh gitu. Iya.
Lu bilang gaya-gaya keren lu. Beginilah rekaman video amatir yang direkam oleh salah satu pemilik mobil saat dikenakan biaya Rp100.000 untuk 2 kendaraan mobil di wilayah perbatasan Puncak, Cianjur, Bogor, tepatnya di Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Menurut pengelola parkir di area Warpet Puncak, pihaknya membantah jika kejadian tersebut bukan di wilayahnya. Kejadian bukan di area parkir ini, Bu, ya? Jelas kalau di area ini bukan jelas sekali bukan di area kami. Karena kalau di area kami itu sudah ditarif satu mobil 10.000, kalau satu motor Rp5.000. Kalau itu kan jelas ditarifnya 2 mobil 100.000, makanya dia merasa sampai ada kata-kata dia ngerampok katanya. Kalau misalkan minta uang seperti itu berarti dia merampok katanya gitu. Dalam bahasa Sunda kan dia bilangnya maling lah siapa gitu kan. Karena kan memang dimintanya 100.000. Pasca viral, para pelaku sempat diamankan kepolisian. Ketiga pelaku membantah dan meminta maaf jika perbuatannya meresahkan banyak pihak. Klarifikasi kejadian yang viral pada hari Selasa malam Rabu jam 10 yang memviralkan tarif parkir Warpat 100.000. Itu semua tidak benar dan saya tidak menerima uang sepeser pun dari mereka. Dan bila mana ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini video klarifikasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah pengelola warung makan juga berharap agar kejadian tersebut bisa menjadi efek jerah bagi para pelaku oknum parkir liar. Pengelola siap melakukan laporan kejadian tersebut jika dibutuhkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.